Halo Sobat Pelaut, kembali lagi bersama saya Mia Ayu di podcast BBB Bincang-Bincang BP3IP. Senang sekali hari ini kita bisa kembali menyapa Sobat Pelaut di acara podcast BBB yang tentunya podcast ini tidak hanya membahas tentang dunia pendidikan, tapi juga tentang kepelautan maupun segala hal di balik layar tentang BP3IP. Nah, tahu nggak sih hari ini kita kedatangan tamu yang pastinya seharusnya teman-teman kenal karena kita semua ada hubungannya dengan Sobat Pelaut yang biasanya nanya-nanya nih, mulai dari harga diklatnya, lalu persyaratan diklatnya, lalu juga mungkin ada yang cuma nanya P doang ya. Ada nggak yang seperti itu kira-kira? Hayo Sobat Pelaut ngaku. Nah, kita kedatangan hari ini ada 3 wanita cantik di depan kita. Boleh kenalan mbak-mbaknya? Hai. Yeay, semangat dong mbak. Suara-suaranya nggak ada. Oke, boleh kenalan dulu mungkin mbaknya ini dari mana? Boleh dikenalin? Silahkan. Dari Mbak Tiara. Halo, kenalin, saya Tiara dari Loket bagian pendaftaran dan pemberkasan. Halo, saya Asna, saya dari Loket juga, bagian WS Center. Ya, kalau saya dari bagian keuangan dan umum, khususnya di umum, merangkap kehumasan dan WA Center juga. Yang biasanya nge-live, teman-teman yang nge-live di sini pasti yang nonton live BP3IP pasti kenal sama Mbak yang ujung ini, yang paling depan, ya Mbak ya. Of course. Oke, baik. Terima kasih ya sebelumnya kepada Mbak-mbak yang sudah berkenan hadir di sini untuk menyapa Sobat Pelaut semuanya. Dan di sini boleh nggak kita ngobrol atau mau lewat chat WA? Boleh ya, lewat WA Center aja ya. Oh, lewat WA Center. Ya, jadi perkenalkan ini adalah teman-teman kita yang selama ini menjawab pertanyaan Sobat Pelaut melalui WA Center kita. Apal nggak coba nomornya berapa Mbak? 0812 9090 7445. Wih. Hatol. Oke, ini sekarang kesibukannya apa ya ini Mbak-mbak sekarang kok bisa ada di sini? Nggak pada balas WA Mbak? Kebetulan kita tim WA Center bukan kita bertiga doang ya Mbak ya, okay. Ya Mbak Mia ya. Kita ada tim lagi yang pastinya ngebantu kita saat kita lagi podcast kayak gini. Ada backupnya kok gitu, bukan kita doang ya. Ya betul ya. Betul. Jadi ada berapa orang total Mbak kalau boleh tahu di sini? Ada 15 orang ya, lebih. Sekitar 15 orang sih Mbak Mia. Iya. Emang iya? Iya. Oh iya, 15 orang kurang lebih. 15 orang tapi tidak dalam satu bagian atau dalam satu bagian Mbak? Per Beda-beda. bidang itu ada WS Center. Iya, kayak contohnya ada klinik, kan kita kan beda-beda, mungkin spesialis untuk klinik itu dari tim kliniknya, terus ada lagi di bagian pos itu ada 1 orang lagi bagian pengiriman pos, terus ada lagi di bagian bidang usaha untuk dikat-dikat kerjasama, dan nanti ada bagian-bagian untuk loket pendaftaran itu biasanya tuh kita tentang pendaftaran, tentang biaya atau tanya-tanya ngobrol-ngobrol aja tuh kita tuh ada beberapa ya, ada kurang lebih ada banyak sih, termasuk Mbak Mia kan. Mbak Mia kan juga bantu ya. Tim Humas itu bantu juga balas WA Center ya, kalau lagi senggang itu ikut bantu, termasuk Mbak Mia juga. Betul kan? Makasih ya Mbak Sofi sudah di-spill. Jadi memang kita ini di WA Center ini adalah perwakilan dari masing-masing bidang ya. Ada tadi sudah disebutkan Mbak Sofi ada di bagian pengiriman, lalu bagian klinik, ada lagi di bidang usaha untuk bagian kerjasama. Jadi untuk teman-teman Sobat Pelaut yang kalau misalkan butuh D3 nih sekarang ya kan, bisa WA juga ke WA Center, nanti akan kita sambungkan ke di bagian kerjasama gitu. Terus apalagi nih Mbak infonya? Mengenai WA Center ya, Iya. paling kita melayani apa aja sih coba Mbak Tiara nih. Spesialis dia, soalnya Mbak Tiara ini dia di bagian loket udah berapa tahun Mbak? Kurang lebih sekitar 5 tahun. 5 tahun di loket Mbak? Iya. Wow, keren sekali pengalamannya, sudah cukup banyak berarti ya, cukup senior kita di WA Center. Gimana rasanya Mbak, pengalamannya di WA Center gimana Mbak? Wah, nano-nano sih rasanya ya. Karena pertanyaannya itu yang masuk bukan cuma soal pertanyaan diklat aja.
Oke. Banyak variasinya, bukan hanya tentang pendaftaran diklat sih sebenarnya. Cuma itu hanya beberapa aja pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh, tapi sisanya itu pertanyaannya tentang kebanyakan soal diklat. Iya. Kebanyakan soal diklat ya. Jadi seperti persyaratan diklat, Harga, biaya, jadwal diklatnya. Ya dari sistem pembelajarannya juga pertanyaannya bermacam-macam. Iya. Oh jadi untuk informasi, sekedar informasi ya Sobat Pelaut. Jadi ini di balik WA Center yang kalau teman-teman nanya itu ada mbak-mbak cantik nih di belakang itu. Jadi bukan bot ya, bukan chatbot yang dibalas otomatis. Tapi memang kita ada chatbot otomatis ya sebelum masuk ke mbak-mbak, kan kita ada beberapa pilihan menu ya Mbak ya. Betul, ada beberapa pilihan menu ya. Jadi mungkin kalau yang misalkan peserta mau yang khususnya buat nanya NCU atau nanya tentang kesehatan yellow fever, itu dia ada pilihan menunya ya. Untuk bot itu dia memang misalkan untuk klinik itu tekan nomor 6 gitu. Jadinya biar langsung masuk ke admin klinik, jadinya nggak perlu ke admin semuanya, jadinya langsung masuk ke admin klinik. Nanti ada juga yang bagian pengiriman itu tekan tombol misalkan nomor 5, itu jadi langsung otomatis masuk ke admin yang pengiriman gitu. Nanti kalau misalkan setelah bot itu baru ya admin kita nih yang langsung bales langsung kita bales dengan versi kita. Misalkan contohnya kalau kita tuh ada sapaannya ya, contoh kayak selamat pagi Bapak, ada yang bisa dibantu gitu, seperti itu. Atau enggak perkenalkan diri misalkan kayak selamat pagi dengan admin Sofi, ada yang bisa dibantu, seperti itu Mbak Mia gitu. Oke, jadi tentunya ada mbak-mbak yang cantik-cantik ini ya. Jadi bukan hanya sekedar bot ketika teman-teman nanya. Nah, dari tadi kita ngomongin WA Center. Sebenarnya WA Center itu apa sih Mbak? Boleh dibantu jelasin mungkin Mbak Sofi, Mbak Asna, dan Mbak Tiara? Mbak, bantu aja. Iya, WA Center tuh lebih ke kayak kita memberikan pelayanan untuk para peserta calon diklat yang mau butuh jasa kita ya. Mungkin jasa kita tuh lebih ke kayak sekolah atau mau ngambil diklat. Jadi kita melayani dengan di satu pintu aja. Dengan satu pintu tuh ada WhatsApp Center. Kita bisa melayani contohnya pendaftaran. Kita bisa bantu buat teman-teman Sobat Pelaut itu daftar ya. Jadi kan nggak perlu kalau yang mungkin sibuk ya di kapal atau nggak sempet, mungkin ada juga ya kan. Kalau pelaut kan memang dia di semua usia ya, dari yang muda sampai yang tua pun, mungkin yang khususnya buat yang range usianya tuh 30 ke atas, 40 ke atas itu kan kadang suka kesulitan ya buat daftar online, apalagi di website mungkin dia juga kurang paham. Jadinya dengan adanya WA Center itu bisa memudahkan Sobat Pelaut untuk cara pendaftaran atau mau tanya-tanya dulu, konsultasi dulu kayak boleh. Kan kadang suka nanya, Kak saya masa layarnya baru 2 tahun, bisa nggak ya ngambil kelas ini gitu-gitu, atau enggak ya sekedar tanya-tanya dulu, nggak langsung daftar juga boleh banget gitu ya. Jadi memang Sobat Pelaut ya, di sini WA Center itu adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh BP3IP untuk memberikan kemudahan kepada Sobat Pelaut yang nggak perlu harus datang ke kampus. Misalkan kalau hanya sekedar nanya persyaratan, tanya jadwal, biaya, itu tadi balik lagi ya Mbak ya, bisa konsultasi juga tadi masa layar, atau misalkan kapan jadwal Sobat Pelaut ini turun. Saya turun nih Min di bulan 5 misalkan, nanti saya bisa ikut di gelombang berapa ya, bisa ya Mbak ya, bisa. Konsultasi dulu sama mbak-mbak cantik ini. Jadi nggak perlu datang langsung ke kampus. Tentu saja itu memberikan kemudahan yang luar biasa untuk Sobat Pelaut. Oke, nah terus jadi di WA Center itu pasti ada SK-nya ya Mbak ya? Ada SK-nya. SK yang dikeluarkan dari BP3IP secara resmi yang menunjuk kita sebagai petugas WA Center, dengan catatan kita tetap di tempat bidang masing-masing. Jadi saya gitu kan WA Center dari bidang bagian penyelenggara, Mbak Sofi WA Center dari bagian umum. Jadi kita mewakili bidang masing-masing. Tapi tugas kita selain tupoksi awal tuh ya, tetap menjawab pertanyaan dari teman-teman pelaut melalui WA Center itu gitu.
Oh, jadi ini dasar hukumnya jelas ya, Sobat Pelaut, ada SK-nya. Jadi memang WA Center ini official ya, benar ya Mbak ya, official, dan memang ada SK-nya. Jadi Sobat Pelaut nggak usah ragu lagi, kalau mau nanya langsung aja di WA Center kita. Boleh diulangin lagi Mbak, nomornya tadi berapa Mbak? 0812 90907445. Jangan lupa catat. Dicatat ya Sobat Pelaut. Oke, lalu di sini dari namanya khusus WA aja berarti ya Mbak ya? Iya. Belum ada call centernya. Iya, khusus WA. WA, jadi belum bisa telepon apalagi video call, bener Mbak? Iya. Betul. Kadang suka sih, emang banyak peserta yang suka minta telepon, kayak Mbak bisa nggak ditelepon? Cuman kita belum bisa ya untuk telepon, jadinya cukup di chat dulu aja ya kakak-kakak ya, Sobat Pelaut ya gitu. Chat juga kita insya Allah ya kita balasnya juga detail ya, pokoknya sampai puas, sampai Sobat Pelaut itu nanyanya sampai puas, sampai tuntas. Setelah itu baru selesai gitu percakapannya. Iya, jadi tadi nggak hanya nanya persyaratan aja ya, tapi kita bisa juga bantu untuk mendaftarkan juga ya Mbak ya? Iya, betul. Boleh banget. Jadinya kalau misalkan ada Sobat Pelaut yang kesulitan untuk mendaftar, ya untuk yang kurang paham juga mungkin kurang paham ya mengenai persyaratan atau enggak cara mengaksesnya. Nah, itu bisa aja, pokoknya tinggal kirim berkasnya aja, kirim data diri cukup dengan KTP, nama lengkap segala macem. Nanti kita yang daftarin, Sobat Pelaut tinggal pembayaran, lalu udah selesai, tinggal nunggu aja buat di invite ke grup, biasanya ke grup WA gitu. Jadinya semudah itu untuk mau mendaftar di BP3IP. Tuh, semudah itu, jadi nggak perlu tadi datang untuk pendaftaran, nggak perlu lagi. Dan untuk pemberkasan nanti kan juga bisa menyusul. Betul, ya Mbak? Pemberkasan pun juga bisa lewat WA Center, jadi tinggal di scan aja Mbak Mia berkasnya, di scan PDF atau nggak bisa difoto, tapi fotonya yang jelas ya, jangan yang buram dikirimin tuh jangan. Apalagi miring ya. Agak ribet ya, jadinya lebih baik, kayaknya lebih bagus sih scan aja ya. Scan foto tapi dikirim gitu. Iya, dikirim yang bagus, yang jernih, jangan yang burem, jangan yang miring juga ya Mbak. Jangan yang miring, iya gitu. Nanti biar kita yang bantu untuk upload ke website resminya pendaftaran BP3IP seperti itu Mbak Mia. Jadinya memudahkan sih buat Sobat Pelaut ya yang mau daftar. Jadinya nggak perlu jauh-jauh juga nih, yang misalkan di luar kota ya kan, apalagi yang lagi on board ya kan, kadang banyak Sobat Pelaut itu yang masih on board ya Mbak Mia ya, masih di kapal, cuma udah mau udah nggak sabar mau daftar karena takut pendaftarannya juga udah ditutup ya. Jadinya dia dengan adanya WA Center, dia bisa memudahkan untuk cepat daftar sekolah di BP3IP gitu. Jadi memudahkan buat orang-orang yang jauh ya, yang nggak perlu datang ke BP3IP langsung. Iya, itu jadi itu salah satu kemudahan adanya WA Center kita. Nah, WA Center ini ada sejak kapan ya Mbak Sofi? Mbak Asnah mungkin bantu jawab. Dari tahun 2024 ya, bulan Juni SK keluar. Jadi ini SK ada di tahun 2024 bulan Juni. Nah, ini kan WA Center. Kenapa harus WA? Kenapa nggak mungkin SMS atau Tinder mungkin? Cari jodoh dong. Mungkin Mbak Asma mau tuh. Jadi gini, mungkin kenapa pilihannya WhatsApp Center bukan Telegram Center atau SMS Center atau Tinder atau Tinder Center? Karena pertama, WhatsApp itu adalah salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan hampir seluruh masyarakat ya, paling mudah diakses oleh masyarakat, paling mudah dimengerti, paling cepat gitu. Jadi gak banyak pilihan apanya menunya di sana. Tinggal ke chat, ketik, Min mau tanya, nanti kita jawab. Mungkin kalau yang lain-lain kan harus ribet, harus login dan lain-lain gitu kan. Terus jadi masyarakat itu mudah mengakses, paling efektif lah kalau kenapa jadi pilihannya di WA Center ya, udah terbiasa. Karena kita juga udah sering pakai WA sehari-hari, sedangkan kalau untuk misalkan Line atau Telegram kita juga belum terlalu banyak yang pakai ya. Contohnya Mbak Sofi mungkin punya Telegram? Enggak ya, nggak punya. Aku cuman WhatsApp aja, udah WhatsApp Center BP3. Nah, jadi nggak semua orang memang ya punya aplikasi yang lain, makanya kita prefer ke WhatsApp karena memang banyak dan sudah digunakan saat ini. Nah, cara penggunaan kalau mau ngechat ke mbak-mbak ini gimana caranya nih, Mbak? Boleh melalui WA Center ya, bisa di invite dari nomor WA Center langsung atau dari webnya, dari sosmed juga ada linknya, tinggal diklik, bisa di chat hello
biasanya ada juga yang pink doang, P doang. P doang ya. Dan Ayo nanti ngaku nih. nanti Sobat ada pelaku. bot yang balas dulu sebelum kita ambil. Gitu. Iya. Selanjutnya setelah diambil baru kita masuk ke pilihan-pilihannya atau dari pilihan kita, tapi dia mau ke koperasi akan kita arahin. Ada arahannya dari WA Center itu. Iya, juga kita juga sering banget sih menginformasikan kayak lewat sosial media kita ya, apalagi lewat Instagram dengan konten-konten kita di sosmed, di TikTok, di Instagram, bahkan di website pun kita selalu mencantumkan, kita nggak pernah selalu lah kita nggak pernah skip buat mencantumkan nomor WA Center gitu. Jadinya setiap kita platform itu pasti ada WA Centernya gitu. Dan jangan lupa WA Center kita juga ada centang biru, jadinya jangan sampai salah Lebih gitu, resmi. lebih resmi. Jadi logonya juga logo BP3IP. Logo BP3IP. Ada centang birunya. Ada centang biru jadi dan sudah, insya Allah trusted ya. Iya. Iya. Nah, ini siapa sih Mbak yang boleh akses WA Center kita? Siapa yang boleh ngechat kita nih? Semuanya dong, semuanya bisa, semua masyarakat, apalagi sobat pelaut ya, yang pelaut-pelaut itu bisa banget buat ngakses WA Center kita ya, apalagi yang memang dia punya tujuan untuk sekolah di sekolah pelayaran, sekolah pelaut itu di BP3IP itu semuanya bisa sih, nggak ada yang maksudnya nggak ada nggak ada ya, semua nggak ada orang pengecualian, boleh. semuanya boleh gitu, namanya juga WhatsApp ya, semuanya bisa ngakses gitu. Iya, kalau mau nanya untuk suaminya biasanya, Min saya mau betul. nanya nih, suami saya mau sekolah ambil kelas 1 misalkan, biayanya berapa, pelaksanaannya kapan, terus persyaratannya itu juga boleh. Iya. Nah, terus prosedurnya nih, prosedur untuk kalau misalkan mau pendaftaran itu gimana nih Mbak? Pendaftaran by WhatsApp. Iya. Kita tinggal WhatsApp langsung ya ke nomor WA Center, bisa diakses seperti yang Mbak Asna bilang, bisa melalui website atau di chat langsung ke nomor WA Center, datang langsung ke BP3IP, nanti bisa ketemu dengan saya. Pendaftaran secara online maupun offline itu gampang, nggak dipersulit gitu. Kalau di chat tinggal mau daftar apa nanti dibantu oleh admin. Kalau datang langsung pendaftaran secara offline nanti dibantu oleh teman-teman yang ada di loket. Oh, jadi sebenarnya nggak harus lewat WA Center, jadi Nggak harus. offline pun datang bisa ya Datang Mbak? bisa, mau ketemu dengan saya, ketemu teman-teman yang ada di loket, pendaftaran secara offline maupun online nanti kita pasti bantu. Iya, jadi kalau teman-teman mungkin yang jauh di luar kota WA bisa datang langsung ke sini pun enggak masalah. Nggak masalah. Nanti juga tetap ada yang ngebantu ya Mbak ya, Iya. di loket akan tetap kita bantu untuk misalkan mau pendaftaran atau mau nanya persyaratan juga tentu saja boleh. Terus Iya, kalau itu untuk prosedur diklat peningkatan, kalau misalkan nanti diklat yang lainnya apakah sama, kurang lebih sama Mbak? Kurang lebih sama ya, pokoknya kalau semua diklat pun mungkin kalau pendaftaran kita cuman butuh biodata dirinya tuh kayak nama, kayak KTP sama mungkin kode pelaut ya. Kalau buat pendaftaran tuh cukup itu aja Mbak Mia, kayak pokoknya nama lengkap, KTP sama kode pelaut. Jadi itu semudah itu, dan tinggal kirim aja KTP-nya, nanti biar kita bantu buat daftarin. Nah kalau pemberkasan itu kan kembali lagi ya, ada bisa pemberkasan lewat WA Center juga dengan tadi kirim scan PDF, atau bisa juga nanti pemberkasannya langsung di loket pada saat nanti pembelajaran offline. Jadinya fleksibel, mau pemberkasan di WA Center boleh, atau pemberkasan di offline di loket juga boleh gitu. Pokoknya semudah itulah, tinggal sobat pelaut aja maunya yang mana, lewat mana gitu. Maunya yang mana, dan ini juga bisa nanya apa aja ya Mbak Sofi Iya, ya? nanya apa aja sih, mau nanya tentang biaya, persyaratan, masa layar, terus Periode kadang diklatnya. periode diklatnya kayak jadwal, mungkin kan banyak yang lagi khususnya untuk dikat peningkatan ya, kan memang kita setiap tahun itu buka 6 gelombang, dan itu buat sobat pelaut tuh agak susah ya, kalau yang misal masih di kapal dia off-nya bulan berapa, kan mereka nggak tahu, yang Menyesuaikan dia menyesuaikan. Jadinya mereka kadang sering banget nanya, Mbak saya ini off-nya di bulan Oktober, bagusnya masuk gelombang berapa ya? Nah nanti kita sebagai admin ngebantuin, kita nyari solusi, ini Bapak masuknya bagusnya di gelombang ini gitu. Jadinya nggak mesti langsung daftar sih, nanya-nanya dulu. Kadang kayak, oh yaudah Mbak nanti saya daftarnya di bulan ini aja ya setelah gajian, itu boleh banget, boleh banget. Jadi nggak gitu. harus kalian nanya sekarang, daftar sekarang, enggak gitu. Menyesuaikan juga kapan mungkin ada budgetnya, waktunya juga gitu ya Mbak Sofi ya. Nah, terus ini kalau ada yang nanya, apa langsung dibales atau enggak?
Iya. Yang pertama-tama sih yang balas ya buat ya sebelum kita ngambil yang itu ada sebelum WA Center itu sistemnya satu nomor untuk semua. Jadi pas kita klik bagian kita itu dapat akan kita balas per satu-satu. Biasanya sapaan kalau yang asli para WA Center yang balas ucapan sapaan selamat pagi, selamat malam. Ada yang bisa dibantu ya. Itu baru lanjut pertanyaan selanjutnya mau daftar di klub apa, atau ada juga yang konsul biasanya baru pertama banget mau terjun ke pelaut, biasanya kita arahin ambil BST dulu gitu. Maksimal pelayanan ini ada di jam berapa gitu Mbak? Kalau pagi sih dari jam 8 sampai jam 4 sore. Terus selanjutnya ada lagi biasanya kita ada sistem lembur juga ya bagian betul. malam. Ada sip-sipnya Ada gitu. sip-sipan berarti ya. Dari jam 4 lanjut ke jam 9 malam. Jadi itu setiap hari di jam 8 pagi tadi ya? Iya, dari 8 jam pagi sampai jam 9 malam Iya, totalnya. Iya, tapi itu kalau jam 8 sampai jam 9 itu hanya Senin sampai Jumat aja ya? Iya. Senin sampai Oke, Jumat. Senin sampai Jumat. Nanti Lalu ya. untuk Sabtu minggunya? Untuk Sabtu Minggu tuh kita dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore gitu. Nah kalau satu ada yang nanya nih, satu pertanyaan itu apa akan masuk ke satu admin, satu orang atau gimana Mbak? Kalau satu klik itu nomornya biasanya di bagian kita satu nomor untuk satu orang. Kalau udah selesai percakapan bisa diambil oleh admin yang lain gitu. Jadi kalau memang sudah diselesaikan ya, kalau chatnya sudah selesai, sudah nggak ada lagi pertanyaan. Dia nggak dari Iya. Jadi gini buat teman-teman pelaut, kalau misalnya 1x24 jam tidak dibalas chatnya oleh admin, itu nanti akan terselesaikan secara otomatis oleh sistem atau bot ya. Nanti bisa kalau misalnya sudah ada penyelesaian dari sistem atau bot, biasanya ada ucapan salam gitu dari bot. Percakapan ini selesai, mungkin teman-teman pelaut bisa chat lagi ke kita biar masuk lagi yang baru chatnya, biar nanti dibalas lagi sama teman-teman admin WA Centernya gitu. Oh jadi kalau misalkan kita ngechat selama 24 jam belum ada respon, itu kemungkinan besar nggak akan bisa dibalas lagi oleh mbak-mbak ini. Jadi teman-teman bisa resend ulang chatnya, chat lagi, nanya lagi, atau mau nanya pertanyaan yang beda juga boleh. Tapi harus ngechat lagi karena dari kita nggak bisa ngebalas lagi gitu. Benar ya Mbak betul. ya? Nah dari teman-teman sendiri ini ada pembagian tugasnya nggak sih Mbak? Misalkan tadi kan ada yang bagian klinik, bagian pengiriman, tapi kalau dari mbak-mbak ini masuk langsung ke Mbak Tiara, Mbak Asna, dan Mbak Sofi itu nanti bisa dibagi lagi gitu nggak Mbak? Oh jadi gini pembagian chatnya. Jadi ketika teman pelaut chat ke WA Center itu akan ada sistem tunggu, itu chat yang menunggu, misalnya totalnya ada 20 chat yang menunggu. Nanti kalau admin sudah mengklik satu, contohnya saya yang klik satu, nanti itu masuk chatnya ke saya, jadi saya yang balas. Jadi siapa yang ngeklik chatnya itu kita yang balas. Jadi chat itu ada namanya sistem tunggu. Misalnya ada chat yang pending sebanyak 20. Kalau saya klik satu berarti saya yang menangani chat itu sampai dengan selesai pertanyaannya. Begitu juga dengan Mbak Asna dan Mbak Sopi. Begitu mereka mengklik berarti chatnya mereka yang menghandle sampai dengan selesai. Jadi memang teman-teman pelaut diharapkan untuk sabar ya menunggu jawaban, karena memang kita chatnya itu bukan yang balas, itu kita bukan mesin. Iya Mbak Mia, jadi kalau misalkan kita tuh sistem balasnya tuh dari yang terbawah ya, dari yang terbawah sampai nanti yang terbaru gitu chatnya. Jadinya buat teman-teman nih, buat sobat pelaut, kalau yang misalkan mau yang ngechat tapi misalkan belum 24 jam, itu jangan di chat ulang, jangan resend, takutnya nanti munculnya di paling atas lagi, jadi nanti makin lama, makin lama dibalesnya. Tapi kalau udah 24 jam itu nggak apa-apa chat ulang, karena kalau udah 24 jam itu dari kita sebagai admin tuh udah sistemnya tuh udah otomatis mengakhiri chat, jadinya harus dari pesertanya yang ngechat duluan. Kalau dari kita udah nggak bisa gitu. Dan yang ngechat bukan 1-2 orang ya, ada juga ratusan. Iya. Oh iya, sehari. Mohon maaf ini ya, satu hari itu kadang bisa ratusan chat ya. Walaupun adminnya banyak
tapi chatnya pun makin banyak gitu. Semakin makanya adanya admin banyak karena chatnya banyak Oke, gitu. jadi memang sehari-hari ini pertanyaan yang masuk, WA yang masuk ke teman-teman ini, teman-teman yang cantik ini memang banyak sekali ya. Jadi mohon pengertiannya untuk antrian karena kita memang sistemnya membalas dari yang paling awal. Iya, Jadi dari yang kalau paling teman-teman ngechat belum dibalas, ngechat lagi, nggak dibalas lagi, ngechat lagi, itu nggak akan dibalas teman-teman ya, malahan ya semakin lama waktu tunggunya ya. Jadi mohon sabar, nanti kalau sudah 24 jam dan masih belum ada respon, baru boleh chat ulang gitu ya. Betul. Ini tadi WA Center tuh kan banyak banget ya pelayanannya. Ada berapa pelayanan di sini Mbak kalau boleh tahu? WA Center ada pelayanan tadi udah dibilang juga sama Mbak Sophia, ada dari klinik, dari koperasi untuk pengiriman, dari kerjasama bidus dan untuk pendaftaran diklat pelayanannya. Itu sih. Dan untuk sampai detail pelaksanaan diklat itu juga semuanya bisa ditanyakan ya? Iya, semua bisa ditanyain dari WA Center. Iya, semuanya. Konsul untuk baru mau menjadi PAUD juga ada juga. Iya. Pokoknya kita bisa jawab semuanya insya Allah ya. Termasuk mendaftarkan juga ya? Iya, Jadi gitu. daftar. Nah kalau daftar itu tadi kan ngirim berkas, ngirim KTP, itu aman nggak sih Mbak? Iya, kembali lagi ya, karena WA Center kita kan sudah terverified ya, sudah ada verifikasinya, sudah ada centang biru, jadinya itu sudah terjamin keamanannya, dan itu pun juga sebagai acuan juga ya untuk dia mendaftar di kita. Jadinya memang kita pun butuh keaslian dan kebenarannya dari data-data itu, jadinya nggak perlu khawatir karena kita setelah kita ngecek semuanya itu pasti kita bantu untuk upload berkasnya ke sistem. Oke, jadi memang bisa melakukan pendaftaran dan aman ya karena kita sudah ada centang biru, sudah ada SK juga ya teman-teman. Nah itu kalau misalkan pendaftaran, kalau kita ngomongin pengiriman sertifikat, apa bisa peserta diklat ini, si Sobat Pelaut ini nggak harus datang ke kampus tapi melalui WA Center, bisa nggak? Oh, bisa banget. Kita tetap WA Center itu juga melayani kita kerjasama dengan Koperasi BP3IP Jakarta melayani pengiriman sertifikat. Prosedurnya nanti akan dijelaskan di WhatsApp, biasanya mengisi formulir, biodata dan lain-lain. Terus pastikan kalau misalnya memang sertifikat mau dikirim, pastikan persyaratannya itu sudah lengkap. Karena kalau tidak lengkap nanti di loket tidak akan di ACC dan pengiriman sertifikatnya juga akan terhambat. Oke, jadi nggak akan diproses ya Tidak kalau akan misalkan ada diproses. berkas yang kurang atau mungkin belum mengikuti asesmen, belum ikut diklat, tapi Min saya mau kirim sertifikat, nggak bisa ya Sobat Pelaut. Jadi tetap harus ikut diklat, Iya, benar. harus ikut asesmen, harus juga Upload persyaratannya, berkas sudah harus lengkap dan juga diklatnya juga harus diikuti. Nah, lengkap sekali ya ini ya. Semuanya bisa dong berarti melalui WA Center. Apa sih yang nggak bisa di WA Center? Asik. Nanya jodoh kan? Nggak bisa kayaknya, iya nyari jodoh kali ya yang nggak bisa ya. Karena adminnya juga nyari ini. Enggak, untuk Oke, jadi memang sertifikat bisa dikirimkan kurang lebih 2 mingguan setelah online gitu ya Mbak. Nah intinya nih dengan adanya WA Center ini kita nggak usah jauh-jauh ya datang ke Sunter, misalkan lagi di luar kota ya Mbak ya. Betul. Kita bisa tadi tanya, konsultasi, minta jadwal, persyaratan, biaya, sampai pendaftaran pun hingga pengiriman pun kita bisa melalui WA Center. Nah, ini tadi cerita-cerita pesannya kan banyak chat yang masuk. Tadi kurang lebih berapa Mbak chat yang masuk setiap hari? Ratusan. Apa itu sampai malam ketika ada yang tadi jaga sampai jam 9 malam itu apakah selalu habis chatnya atau enggak? Nah itu dia, karena kan kita punya jam pelayanan ya Mbak Mia ya. Kita kan jam pelayanan tuh kalau dari pagi, kalau weekday itu dari jam 8 sampai jam 9 malam. Itu kita sebisa mungkin ambil chat sebanyak-banyaknya ya Mbak Mia ya. Kita usahakan untuk ambil chat sebanyak-banyaknya. Cuman kalau misalkan udah dari lewat jam pelayanan, ya kita sebagai admin mohon maaf, kita juga butuh istirahat, agak slow respon. Mungkin kalau udah lewat dari jam pelayanan, chatnya mungkin kalau masih ada, nanti kita balasnya kita lanjut pada besok
besok harinya ya pada jam 8 pagi lagi. Jadinya mungkin kalau emang masih ada paling kita keep dulu, nanti kita balesnya di pagi hari gitu. Jadinya masih dengan admin yang sama sebenarnya. Jadinya misalkan kita chatan dengan satu orang misalkan dengan A sampai malam nih, tapi si A ini belum selesai, tapi karena udah lewat dari jam pelayanan itu nanti kita balesnya di pagi hari lagi jadi tertunda gitu. Kita dulu tertunda ya. dulu, nanti Tetap dibalas. kita tetap dibales besok nanti di paginya. besok paginya gitu. Kemungkinan ada nggak sih Mbak kalau nggak dibales gitu, admin males bales, pernah nggak kayak gitu Mbak? Enggak dong. Enggak sih ya, kita rajin ya alhamdulillah. Loyalitas tanpa batas. Loyalitas sama batas ya kita usahakan ya. Jadi ada juga yang ngechat P doang ya Mbak ya? Ada, Tapi banyak. pas ditanya jawabnya apa Mbak? Nggak dijawab lagi. Nggak dijawab Nggak lagi. dijawab Jadi cuma lagi. P doang ngecek mungkin ya, Iya. apa ini bener nomor BP3IP atau bukan? enggak. Terus ngecek adminnya slow respon atau fast respon. Oh, ada. Ada. Aku ini ya pengalaman aku ya itu waktu itu kita pernah ada pembukaan BST yang MSC. Oh, iya. Itu kan bener-bener lagi booming banget ya di apa namanya di dunia pelaut-pelaut itu. Nah itu kita setelah kita launching flyer di sosmed, itu kebetulan saya yang lagi piket ya Mbak Mia ya, itu lagi hari Sabtu weekend. Itu banyak banget, sumpah itu sampai kayaknya 80 chat Sehari 80 satu hari chat itu masuk. gara-gara kita abis launching flyer BST itu langsung masuk banyak banget chatnya itu satu hari itu karena kan kalau kita piket itu kan satu orang ya kalau weekend ya satu orang itu langsung banyak banget sampai 80-an chat itu bales dan itu kan satu orang kan kita harus balesinnya sampai habis ya sampai tuntas ya jadinya ya itulah Mbak Mia saking banyaknya apalagi kalau kita udah upload tentang misalkan kayak gelombang baru dibuka atau enggak ada diklat baru kayak kemarin BST atau diklat Pandu itu langsung banyak banget yang masuk ya chat di WA Center dan ya sebisa mungkin kita ngebalesin sampai tuntas sih gitu. Jadi memang ada momen-momen tertentu WA Center ini tuh banyak sekali yang ngechat ya Mbak Sofia. Apalagi- kayak tadi pas diklat Pandu, pas tadi apa tadi? BST. BST peraturan baru karena memang peraturan baru dari pusat dan kita harus menjalankan itu ya Mbak ya. Iya. Jadi memang teman-teman ini juga banyak bertanya soal itu. Ada lagi yang mau ditambahin Mbak Asnah? Ya, kalau ada tim humas itu, Iya. jadi biasanya kalau chat kita itu banyak kayak pertanyaan masuk banyak itu ketika BP3IP itu di sosial media itu sudah up satu berita mengenai diklat peningkatan yang akan segera tutup mungkin beberapa hari lagi, buka diklat Pandu, diklat Towing Master, pokoknya setiap kali teman-teman up berita di sosial media Infoin. itu pasti chat kita tuh pasti banyak tuh ngebludak pertanyaannya. Oke, nah kalau dari teman-teman yang ngebales ada jam sibuknya nggak sih nih? Paling sibuk, paling rame gitu. Kira-kira ada di jam berapa gitu mungkin? Yang banyak nanya tiba-tiba sobat pelaut, tiba-tiba chat masuk banyak banget gitu. Jamnya yang bener-bener Kalau jam sibuk hektiknya itu ya hektik. Dari pagi sih yang dari jam 8 sampai siang itu banyak banget yang Jadi ngechat. jadi di antara range jam 8 sampai siang jam 12-an mungkin ya. Itu ternyata teman-teman banyak banget yang nanya. Jadi mohon sabar untuk antrian penjawaban ya, penjawaban dari teman-teman yang cantik-cantik ini. Oke. Lalu ini tadi kan kalau WA Center itu jam pelayanannya di weekday 8 sampai jam 9. Nah, kalau weekend tadi jam berapa, Mbak? Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Oh, kalau weekend di Sabtu Minggu di jam 8 pagi sampai di jam 5 sore. Itu di Sabtu dan Minggu ya berarti Iya, ya. Sabtu Dan Minggu adminnya hanya ada satu. Satu. Hanya satu orang Satu aja. orang. Oke, jadi satu admin melayani dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Tapi hari Sabtu beda dengan hari Minggu ya. Beda orang, beda admin. Nah, pernah nggak sih ngerasa kayak overload gitu, kayak penuh banget ini chat masuk banyak banget gitu, pernah nggak Mbak? Pernah banget itu kayaknya hampir setiap hari kita merasakan chat itu overload ya. Iya benar, jadinya mungkin karena kan ya tadi kembali lagi ya Mbak Mia, karena kan kita kan ada di bagian divisi beda-beda ya, kayak misalkan contohnya kalau saya itu kan di humas, tadi Mbak Tiara juga merangkap di loket, Mbak Asna juga, jadinya kadang
kapan kita ngerasa off-roadnya di saat kita memang ada kesibukan juga di misalnya di kerjaan kita yang lain, misalkan contohnya kayak di humas gitu, saya mungkin sambil bikin konten yang lain, mungkin itu ada chat yang udah saya ambil tapi belum sempat saya balas, nah itu off-road itu di situ. Nanti buat Mbak Tiara juga sama, sambil jadinya nyambi ya gitu ibaratnya ya, sambil balas WA center juga, sambil loket juga kan, berhadapan langsung sama pasis gitu, sama dengan teman-teman lainnya juga sama. Jadi kita tuh ngerangkap semuanya, jadinya loket buka, WA center jalan, kerjaan lain juga jalan gitu. Jadinya ya mohon maaf ya kalau misalkan apabila ada keterlambatan dalam balas chat, cuman kadang kita ngasih apa ya, buat tim-tim sosmed ya, karena kita suka minta tolong buat tim sosmed, kalau misalkan emang WA center itu belum dibales, bisa chat aja ke ini ya, ke DM Instagram atau enggak DM TikTok, itu kita juga misalkan minta tolong buat tim sosmed juga dibalesin gitu. Kalau WA center memang ada yang belum sempat dibales, cuman kita usahakan untuk dibales semuanya sampai tuntas, sampai percakapannya selesai dan sampai puas lah gitu ya, buat sobat PAUD yang chat ke WA center. Ternyata Mbak ini keren sekali ya, pekerjaannya merangkap ya. Jadi selain menjadi admin di WA Center, ini Mbak juga ada yang jaga loket dari pagi sampai sore. Terus Mbak Sofi juga bikin konten di Humas juga, tapi masih sempat juga untuk balas WA Center. Keren banget nih. Yeay, tepuk tangan dong. Oke, dan tadi juga di-mention ya Mbak ya, kalau misalkan slow respon di WA Center, kita bantu untuk di DM gitu. Bener ya Mbak ya? Betul. Nah, untuk pendaftaran, tadi kan bisa pendaftaran lewat WA Center. Itu ada kendala nggak sih Mbak dari selama ini yang pernah berjalan? Apa ada kendala? Apakah ada yang mungkin error atau nggak bisa atau gimana? Mungkin Mbak boleh bantu? Jadi paling kendalanya gini, kita itu admin kan juga membantu mendaftarkan, upload berkas. Upload berkas itu ada maksimal ukuran filenya ya, ukuran filenya itu hanya 1 mega. Makanya kadang-kadang kita minta peserta diklat itu untuk mengirimkan filenya yang jelas dan di bawah 1 mega, agar kalau misalnya kita perlu untuk kita kompres, jadi nanti gambarnya tidak pecah gitu. Jadi kendalanya hanya itu ya Mbak. Iya. Ada mungkin ada kendala lain, misalkan saya udah coba bantu daftarin, udah didaftarin, tapi malahan gak balas-balas nih peserta diklat. Ada nggak Mbak kasus seperti itu? Ada. Kadang-kadang kita bantu daftarkan, kita udah keluar kode billingnya, tapi siswa tidak ada balasan gitu. Nah itu jadi kita ketika melakukan pendaftaran, batas maksimal pembayaran adalah 3 jam setelah pendaftaran. 3 jam setelah pendaftaran. Setelah lewat 3 jam berarti sudah hangus, expire VA-nya, kode VA-nya expire dan harus daftar ulang lagi gitu Sobat Pelaut. Jadi kalau misalkan Sobat Pelaut mau daftar sendiri boleh lewat website BP3IP, daftar bp3ip.ac.id, atau kalau mau lewat teman-teman di WA Center juga bisa. Nanti berarti mereka mengirimkan persyaratan, lalu kita bantu untuk input ke website pendaftaran, muncul kode billingnya, lalu mereka transfer dan biasanya kita konfirmasi dulu, kita cek pembayaran sudah masuk atau belum. Kalau memang sudah masuk, kita biasanya mengirimkan bukti konfirmasi pembayarannya, sudah terbayar atau belum gitu. Nanti kita akan memberikan informasi selanjutnya, mungkin kita minta untuk menunggu di-invite oleh petugas diklat atau peserta diklat yang harus menghubungi petugas diklatnya gitu. Oke, kalau untuk pemberkasannya tadi bisa dari peserta diklat atau dari kita juga? Boleh, kalau mau diupload secara mandiri boleh, dibantu oleh teman-teman WA Center boleh, nanti dibantu pada saat mau pengambilan fisik sertifikat dibantu oleh teman-teman Koperasi BP3IP Jakarta untuk diupload berkasnya juga boleh. Oke, jadi kita ini difasilitasi oleh tentu saja Udatin ya untuk membangun WA Center ini. Jadi sekarang kita tuh di mana-mana ngomongin perkara AI dan GPT Gemini seperti itu ya. Nah, mungkin nggak sih pekerjaan kita sebagai admin ini nanti akan tergantikan oleh AI Gemini, AI seperti itu? Iya, mungkin dengan adanya AI ini sebagian bisa membantu pekerjaan admin ya, administrasi ya, seperti kayak misalkan kayak merapikan chat atau merapikan data-data. Cuman ada
untuk tim WA Center sendiri mungkin nggak bisa tergantikan dengan AI, contohnya kayak lebih ke etika atau emosi ya. Kan banyak banget kadang suka calon peserta itu yang dia mengekspresikan dirinya tuh mungkin dengan kebingungan, dengan emosi, dengan kemarahan mungkin ya. Mungkin ada contohnya kayak misalkan mereka mau sekolah gitu, tapi masalah airnya kurang cukup. Kadang kan kita kan mengedukasi ya kayak mohon maaf kakak bahwa masalah airnya belum cukup, jadinya belum bisa ngambil di gelombang yang ini gitu. Mungkin di gelombang selanjutnya, cuman ada yang mereka tuh tetap maksa ya buat ikut di gelombang ini gitu. Nah, kadang kan kalau ya mungkin peran kita sebagai tim WA Center itu kan lebih ke kayak mengedukasi bahwa belum bisa ya kakak, mohon maaf. Jadinya lebih ke etika dalam menyampaikannya mungkin lebih baik gitu. Mungkin kalau AI lebih kaku ya, tidak bisa digantikan dengan AI gitu. Kalau dari tim WA Center sih sendiri kayak gitu, lebih ke mengontrol emosi peserta sih gitu. Jadi kita kalau dengan AI itu menurut Mbak Sofi kita tidak bisa mengontrol emosi dari si calon peserta, lalu kita juga lebih kaku ya kalau dari AI itu sendiri gitu ya Mbak Sofi. Iya. Ada tambahan mungkin dari Mbak Hasna atau Mbak Tiara? Jadi gini, ada yang kita hanya bisa dilakukan oleh teman-teman WA Center dalam menjawab pertanyaan dari teman-teman pelaut. Satu, terkait durasi diklat, sistem pembelajarannya, jadwalnya, itu AI tidak bisa menjawabnya. Hanya yang bisa menjawab hanya teman-teman dari WA Center, petugas di loket gitu. Karena sistem pembelajaran hybrid mungkin di AI bisa dijelaskan, tapi sistem pembelajaran yang berlaku di BP3IP AI tidak bisa menjelaskan. Itu yang hanya kita yang tahu. Hanya kita yang bisa menjelaskannya gitu. Jadi nggak semuanya dari AI itu tahu tentang penerapannya di BP3IP gitu ya Mbak Tiara ya. Iya gitu. Oke, nah terus untuk pengembangan ke depannya mungkin ada saran, ada masukan atau ada perkiraan mungkin kira-kira ke depan WA Center akan seperti apakah? Ada tambahan kah? Ada saran kah? Next sih WA Center jadi akan ditambahin call center ya. Iya betul. Semoga bisa ya. Jadinya nggak cuman kan kalau WA Center kan sementara ini hanya bisa chat aja. Ya kan untuk sementara ini kan kalau WA Center kan cuma hanya bisa chat aja ya Mbak Mia ya, belum bisa call, belum bisa telepon. Mungkin semoga nanti ke depannya ada call center juga, jadinya kita lebih enak lagi ya, itu lebih enak lagi ngobrolnya, jadinya sekali telepon langsung selesai ya kan, pembicaraan langsung selesai, langsung ibaratnya calon pesertanya juga tidak tertunda ya? Jadinya puas langsung gitu. Cuman kan kalau chat itu kan kadang suka tertunda, mungkin dari segi waktu juga ya, kan ada tipe yang misalkan kita chatan mungkin kita jamnya jam Indonesia ada, tapi kan banyak peserta juga yang mereka lagi on board juga jamnya kan beda ya, misalnya lagi di luar negeri atau gimana, mungkin di sana udah malam, di sini masih pagi, jadinya kadang keputus tuh Mbak Mia chatnya, di kita masih siang, di sana udah tengah malam gitu, jadinya mereka mungkin ketiduran apa gimana, jadi suka nggak balas lagi chat kita, atau mereka udah sibuk kerja jadinya suka lupa mungkin balas chat kita, jadinya ketunda lah tuh chatnya, jadi makin lama lagi balasnya. Mungkin kan adanya nanti semoga ya ada call center, kita bisa langsung menuntaskan apabila ada pertanyaan-pertanyaan, percakapan yang langsung selesai pada saat itu juga gitu. Iya, tapi tetap kalau bisa masih tetap ada chat ya, nggak hanya ada chat, iya. Call aja, karena takutnya orang kalau misalkan lagi di luar negeri, oh saya lagi ini pengen chat aja, saya bukan orang yang ekstrovert, saya introvert, saya malu gitu, jadi lebih enak yang chat aja deh gitu. Kalau video call mungkin nggak sih nanti bakalan ada? Takutnya nyaman ya kalau video call ya gitu. Jadi kayak lebih aman kayaknya itu dulu aja ya Mbak Mia ya gitu. Jadi harapan dari Mbak Sofi nanti kedepannya akan ada call center, betul ya Mbak Sofi? Semoga aja ya. Oke, nah jadi itu tadi ya Sobat Pelaut. Nah kalau dari Sobat Pelaut lebih seneng mana? Lebih milih dibalas sama mbak-mbak yang cantik ini atau mau pakai robot by AI itu tadi? Boleh komen di bawah ya. Oke, sekarang kita boleh terima kasih sebelumnya untuk mbak-mbak yang cantik ini. Tapi sebelum kita akhirin podcast ini, boleh nggak kita main rapid fire dulu? Boleh. Tahu nggak Mbak rapid fire apaan? Nggak tahu. Boleh aja dulu ya kan. Boleh dulu. Oke, rapid fire ya Mbak ya. Pilih online atau offline? Online. Kompak ternyata online. Ninggalin atau ditinggalin? Ninggalin. Kompak juga, lebih seneng ninggalin. Sering ya? Sering ninggalin ya? Kalau Mbak Sofi aku ditinggalin.
Oke, lebih seneng yang slow respon atau fast respon? Fast respon. Oke, jadi ternyata mereka tetap loyalitas tanpa batas ya, fast respon. Oke, lanjut. Ganteng atau kaya? Kayak Dua-duanya. Nggak bisa. Lebih seneng chat atau telepon? Chat. Oh. Pelaut atau non pelaut? non pelaut. Pelaut. Pelaut dong. Iya, jawabnya pelaut ya. Oh, curhatan gue ya. Lebih seneng balas chat weekend atau malam hari? Malam hari. Malam hari. Iya dong. Iya dong. Kan selesai Iya. kerja. Oke, malam hari ya. Kenapa lebih seneng malam hari sih? Kadang kita kan kalau lagi lembur malam hari kan kita sambil rebahan ya. Kalau di Iya, kalau kalau ada yang ngechat weekend P doang atau lebih milih chat malam-malam? Mbak Fri, PP apa? Iya betul. Lebih Apa? ini yang terakhir, mau full robot AI atau tetap mbak-mbak cantik ini? Kita dong. Kita dong yang bales dong. Oh, yang balas, yang jawab sobat pelaut Iya. gitu. Maunya yang mana? Lebih nyaman yang mana? Oke, itu tadi perbincangan kita Iya, gitu dengan- ya bocor. Mohon maaf nih. Oke, itu tadi ya sobat pelaut perbincangan kita dengan mbak-mbak cantik dari tim WA Center. Nah, boleh nggak saya minta satu tips dari mbak-mbak ini terkait supaya sobat pelaut ini kalau ngechat cepet dibales dari mbak-mbak. Kalau cepat dibales itu, kalau saya boleh kasih saran ya, itu di jam-jam kita jam kerja ya, jam 8 sampai jam 4 itu jam 3 itu kayaknya jam-jam kita masih enak tuh buat ngebalasnya tuh. Tapi kalau udah jam 4 ke bawah, jam 5 apalagi jam 6 itu kan kita ya teman-teman mungkin di jalan pulang ya, tahu sendiri ya Mbak Mia ya, Jakarta macet banget tuh ya, nggak mungkin ya, bahaya tuh kalau kita balas chat sambil di perjalanan Oke. gitu. Tipsnya itu satu, Oke. mungkin jamnya tuh mungkin kalau malam-malam itu di jam 7 ke atas sih, itu kayaknya kita udah mulai agak free ya waktunya ya kalau lagi lembur. Weekend pun juga sama. Terus tipsnya tadi kembali lagi, kalau misalkan chatnya belum dibalas nih sama admin tapi belum 24 jam, itu jangan di resign dulu, karena nanti takutnya chatnya kembali lagi ke atas karena kita balasnya juga dari terbawah gitu. Tapi kalau udah 24 jam belum dibalas juga, itu chat lagi aja, karena kalau udah 24 jam dari kita nih, dari admin WA Center itu udah otomatis ke resolve gitu, jadinya udah mengakhiri chat, jadi kita nggak bisa ngechat, jadinya harus pesertanya yang ngechat kita gitu sih tipsnya mungkin kalau dari tim WA Center gitu. Oke, ada tambahan mungkin dari Mbak Asna dan Mbak Tiara? Udah cukup. Jadi itu tadi ya sobat pelaut tipsnya dari Mbak Sofi dan tim WA Center. Kalau mau chat supaya cepat direspon oleh tim WA Center, chatnya di jam kerja dan hari kerja juga ya Mbak Sofi, tentunya di jam 8 dan maksimal di jam 3. Lalu kalau mau malam hari itu kurang lebih di jam 7-an, dan jangan melakukan resend chat ya, di chat ulang itu jangan, karena nanti akan membuat chatnya sobat pelaut makin naik dan malah nggak kebalas akhirnya. Oke, baik, itu tadi ya sobat pelaut obrolan kita bersama mbak-mbak cantik dari tim WA Center. Jangan lupa sobat pelaut untuk like, comment, share dan subscribe tentunya. Jangan lupa juga follow di media sosial kita. Oh ya, satu lagi terakhir Mbak, satu kata untuk WA Center, boleh Mbak Sofi? Sabar. Oke, sabar. Mbak Asna? Lembur. Oke, dan Mbak Tiara? Overload. Oke, terima kasih. Saya Mia Ayu. Sampai bertemu di episode berikutnya untuk informasi menarik lainnya. BP3IP The Master.